video kali ini, aku akan menjelaskan materi framework mengenai redirect, pengenalan research, serta penerapannya di project. Redirect. Redirect digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman lain setelah sebuah aksi dilakukan, seperti setelah login, setelah menyimpan data, atau ketika terjadi kesalahan. Berikut adalah contoh penggunaan redirect. Redirect bisa disertai dengan flash data. Umumnya digunakan untuk menampilkan pesan notifikasi atau alert setelah suatu aksi dilakukan. Laravel akan menghapus flash data setelah tampil sehingga hanya berlaku untuk sekali request saja. Untuk request ke depannya, flash data sudah tidak tersedia lagi. Flash data dapat disertakan dengan menambahkan with key value. Berikut adalah contoh penggunaan redirect flash data. Berikut adalah cara untuk menampilkan flash data di Blade yang akan kita terterakan di bagian View. Pengenalan research. Folder public merupakan tempat menyimpan file statis atau aset seperti gambar, CSS, JavaScript, dan font yang akan diakses oleh pengguna. Berikut beberapa folder umum yang ada pada direktori public. CSS menyimpan file CSS, fonts menyimpan file font, image menyimpan file gambar, JS menyimpan file JavaScript. Untuk menjalankannya, kita perlu menggunakan helper assets untuk menghasilkan URL menuju file statis yang disimpan oleh folder public. Berikut adalah contoh penggunaan di dalam Blade template. Menggunakan CSS itu diletak pada tag head. Menggunakan JavaScript diletak sebelum tag body. Untuk menampilkan gambar, dan yang terakhir, untuk menggunakan font. Pemanggilan bisa dilakukan dalam tag kata atau kalimat yang mau diubah fontnya dengan menambahkan kelas font custom, sesuaikan dengan nama kelasnya. Kita lanjutkan untuk penggunaan redirect dan research pada project. Di sini menggunakan project aku yaitu penjualan kue yang diberi nama Daily Cake. Aku udah menyiapkan halaman home, halaman login, dan halaman sign up. Masuk ke penggunaan redirect terlebih dahulu. Pertama adalah redirect menggunakan URL routes. Perintah ini diletakkan di dalam function redirect to yang dilengkapi dengan parameter. Jika param 1 adalah login, maka akan redirect halaman login. Agar redirect terbaca, jangan lupa untuk membuat routes dengan function redirect to-nya. Setelah itu, kita coba dengan penulisan routes yang ditentukan tadi. Redirect, login. Nah, kita akan dialihkan langsung ke halaman login dan penulisan URL otomatis terpangkas menjadi login saja. Kita coba untuk redirect name route. Pastikan untuk udah membuat penamaannya. Dan kita coba lagi seperti tadi. Dan akan didapatkan hasil yang sama. Lanjut, untuk menambahkan flash data dengan menggunakan with diikuti dengan key dan value. Key kita from dan value-nya redirect dari home controller. Karena pakai flash data, kita perlu untuk menambahkan if session pada view login, karena tujuan kita adalah login. Ini adalah penulisannya
Buat session diikuti dengan nama key, yaitu from. Tes dengan URL yang tadi, dan akan muncul keterangan info seperti ini sesuai dengan value yang telah kita buatkan tadi. Lanjut ke redirect ke URL eksternal menggunakan away dan dilengkapi dengan URL yang kita tuju. Di sini aku mau ke website Tokopedia. Untuk aksesnya, buat redirect, belanja, dan otomatis URL akan berubah menjadi Tokopedia. Pada bagian login, aku juga pakai redirect untuk if-else datanya. Di sini bermaksud untuk pindah ke halaman dashboard jika username dan password sesuai dengan data yang tersimpan. Jika salah satunya salah, maka akan tetap di halaman login dan muncul keterangan login gagal pada value. Ada tambahan penggunaan session flash untuk menghapus semua kunci yang ada. Dan untuk penggunaannya harus import class support packet session. Untuk menjalankannya, kita perlu membuat if-else session pada field login, dan seperti ini logikanya. Session key, dan nanti akan mengambil nilai value-nya sesuai sukses ataupun error. Untuk if success di field login ini sebenarnya tidak perlu dibuat, dan harus dibuat untuk view dashboard. Karena kita tujuannya untuk ke dashboard. Akses halaman login, kita coba untuk username yang benar, tetapi password tidak sesuai ketentuan. Username benar, tetapi password salah. Username dan password benar. Maka akan mengalihkan ke halaman dashboard seperti ini. Di sini aku belum buat codingan untuk dashboard, jadi hanya menampilkan tulisan login berhasil saja. Username salah dan password tidak sesuai ketentuan. Username salah dan password benar. Pada bagian register, redirect digunakan untuk mengalihkan ke halaman login jika data yang diminta sesuai dengan ketentuan. View register juga perlu if-else session seperti yang kita gunakan di login tadi. Jika sukses akan mengalihkan ke halaman login, jika error akan mengalihkan kembali ke halaman register. Untuk persyaratan, jangan lupa untuk membuatkan error validation-nya ya, biar muncul keterangan pada form. Di sini ada ketentuan tambahan, yaitu untuk nama tidak boleh ada angka, dan bagian password itu ada confirm untuk memeriksa nilai password dan confirm password adalah sama. Kita coba untuk mengisi data pada sign up. Seluruh data sesuai, namun data password dan confirm password tidak sama. Maka akan muncul keterangan seperti ini. Password dan confirm password sama, tapi tidak sesuai ketentuan.
Bagian mana yang kita tambahkan angka, data lain sesuai, maka akan muncul error untuk nama yang tidak boleh menggunakan angka. Terakhir, untuk seluruh data yang sesuai, akan menampilkan halaman login dengan value data sukses. Untuk membuat nama dengan font seperti ini, kita perlu menggunakan Research Font. Download font di Google Font, lalu cari font yang ingin kamu gunakan. Di sini aku pakai Dancing Script, kemudian download pada Get Font, setelah berhasil terdownload, ekstrak zip, dan copy file dengan extension TTF ini pada folder public. Kita harus buat dulu folder assets yang di dalamnya ada folder CSS, font, image, dan JS. Aku di sini udah punya sebelumnya. Jadi yang ini aku hapus ya. Lanjut ke bagian CSS, custom font, lalu sesuaikan nama font, URL dari aset, hingga nama file font, dan juga kelasnya. Di sini penamaannya aku samain semua menjadi Dancing Script, biar nggak bingung. Pada halaman home, perlu ditambahkan link rel CSS untuk pemanggilannya dengan format seperti ini. Nah, pada bagian kata atau kalimat yang mau diubah fontnya, tinggal kita tambahkan saja nama kelasnya. Coba kita hapus yang tadi, maka hasilnya akan seperti ini. Kalau kita tambahkan kelasnya, hasil font akan berubah. Lanjut saja untuk research image. Pilih gambar yang ingin digunakan, tetapi harus dalam extension JPG atau PNG ya. Lalu copy saja ke folder image. Pemanggilan research bisa dengan format seperti ini. Coba kita hapus gambarnya. Hasilnya akan seperti ini. Kalau kita tambahkan lagi kelas research-nya, gambar akan tertampil. Lakukan hal yang sama untuk gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Terakhir, kita akan coba fitur sign up dan login untuk sekali jalan.
Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman semuanya. Sampai jumpa.